Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Baroroh, NPM 2301011006, Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiah. Nah, selanjutnya yaitu pengertian wadiah. Wadiah adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ada pungutan biaya atau untuk dimanfaatkan. Secara etimologi, wadiah berartikan titipan atau amanah. Al-wadiah menurut istilah berasal dari kata wadoa yado'u wad'an, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Secara sederhana, wadiah merupakan sesuatu yang dititipkan. Selanjutnya yaitu wadiah secara terminologi. Menurut beberapa mazhab ada dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Yang pertama yaitu mazhab Hanafiyah, mengartikan bahwa wadiah merupakan kegiatan memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Yang kedua, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mengartikan bahwa wadiah ialah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah merupakan titipan yang berdasarkan kepercayaan atau amanah. Yang kedua, wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah merupakan titipan yang mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan serta mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum wadiah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Terus sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, bayarkanlah petaruh atau amanah itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-sekali engkau berkhianat meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yaitu rukun wadiah. Yang pertama, mudi atau orang-orang yang menitipkan barang. Yang kedua, wadil atau orang yang dititipi barang. Yang ketiga, wadiah atau barang yang dititipkan. Yang keempat, sihot titipan atau ijab qabul. Menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah ada 3, yaitu yang pertama orang yang berakad, yang kedua barang titipan, yang ketiga sihoh ijab qabul. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wadiah. Yang pertama, orang yang berakad. Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat atau tidak gila. Di antaranya yaitu baligh, berakal, dan kemauan sendiri atau tidak terpaksa. Syarat yang kedua yaitu barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan yaitu yang pertama, benda yang dititipkan disyaratkan juga harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak dapat disimpan, seperti burung di udara ataupun benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah apabila hilang sehingga tidak wajib diganti. Syarat-syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk
berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah. Yang ketiga, shihoh atau akad. Syarat shihoh yaitu kedua belah pihak melafadzkan akad, yaitu orang yang menitipkan atau mudi dan orang yang diberi titipan atau wadi. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandaan tangan, surat atau buku tanda bukti pembiayaan. Wadiah dalam konteks syariah. Yang pertama, hiro wadiah. Hiro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua, tabungan wadiah. Tabungan atau saving deposit merupakan jenis simpanan yang sangat populer pada lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Wadiah dalam konteks konvensional. Produk bank konvensional merupakan kegiatan usaha bank dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana dilakukan melalui produk jasa keuangan. Dalam konteks konvensional, wadiah dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pihak tabungan di bank, di mana pihak bank menjadi penitipan dan masyarakat sebagai penitip. Produk bank konvensional yaitu simpanan, giro, cek tabungan, deposito, inkaso, dan clearing. Garansi bank, surat yang dapat diperdagangkan, wesel bank, accept bank atau acceptance bank, endorsement, dan transaksi transfer. Sebab atau ilat hukum diharamkannya riba karena dua hal. Yang pertama, adanya kezaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding seberapanya kelebihan itu bukan sebab keharaman riba, melainkan karena ada unsur kezaliman. Yang kedua, adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya horor, ketidakpastian, dan spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu, bunga tidak diharamkan selama tidak mengandung dua unsur di atas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan suatu pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang ataupun uang. Prinsip utama dalam wadiah ini adalah penting barang diperbolehkan mengambil kapanpun barangnya yang telah dititipkan dan pihak barang yang dititipkan wajib mengembalikan barang titipan ketika sang penitip barang meminta kembali barangnya suatu saat. Rukun dan syarat wadiah adalah pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan harus mengerti dan menyetujui syarat-syarat akad wadiah. Barang atau uang yang dititipkan harus bersih dan tidak haram. Pihak penitipan wajib mengembalikan barang atau uang yang dititipkan ketika diminta oleh pihak penitip. Pihak penitipan wajib menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan. Wadiah dalam konteks syariah dan konvensional adalah sebuah perjanjian antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan. Dalam konteks syariah, wadiah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti penitipan barang, boleh mengambil barang kapanpun barangnya, dan pihak yang dititipkan wajib mengembalikan barang titipan karena diminta. Dalam konteks konvensional, wadiah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tabungan di bank, di mana pihak bank menjadi penitipan dan masyarakat sebagai penitip. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.